Bentar ini suaranya. Baik, selamat datang di mata kuliah hermeneutika untuk hari ini. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah ikut bergabung hari ini. Semoga masih semangat untuk kita tetap menimba ilmu ya setelah kemarin seminggu kita libur Lebaran. Sekalian juga Ibu ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kita hari ini setelah kemarin kita berbincang banyak menyampaikan laporan hasil baca, kemudian Ibu menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan hermeneutika di dalam kajian Islam. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kemudian metodologi ini sudah diadopsi dan kemudian dipergunakan oleh beberapa sarjana Muslim untuk cara mereka membaca Al-Quran, gitu ya, di era kontemporer. Salah satunya yang sekarang hari ini akan disampaikan oleh kelompok 1 adalah pemikirannya Hasan Hanafi ya dari Mesir. Untuk itu sebenarnya Ibu absen dulu ya untuk yang kelompok 1. Rita ada? Hadir. Febri? Ada Bu. Hamdika? Hadir Bu. Oke, Hana? Hadir. Iqbal? Iqbal belum masuk ya? Baik, mungkin nanti sambil menunggu Iqbal kita mulai saja. Silahkan kelompok 1 untuk mengatur jalannya diskusi hari ini. Itu silahkan. Dimulai. Baik, sebelumnya udah kelihatan ya slide-nya? Ya, sudah terlihat. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelumnya untuk bagi yang memerlukan PPT sudah disediakan di kolom chat ya, ada link Google Drive-nya, jadi bisa di-download. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah teman-teman, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman sekalian yang seminggu lalu telah merayakan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 1 akan membahas mengenai tentang Hasan Hanafi. Dan kita ada kita kasih tajuk is everything about Hasan Hanafi. Jadi kita membahas tentang ya biografinya, lalu metode hermeneutikanya dan juga contoh-contohnya. Nah, ada ya di kelompok 1 ini ada saya sendiri Febri Diantara selaku moderator dan juga operator juga. Lalu ada saudara Hamdika, ada saudari Hana, saudara Iqmal dan juga saudari Lita yang seolah menjadi pemateri pada sesi kali ini. Baik, insyaallah untuk materi yang pertama akan mengenai pendahuluan ini akan disampaikan oleh saudari Hana Salsabila. Tapi sebelum itu marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, ya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagian pendahuluan, begitu ya. Langsung saja. Di sini dikatakan bahwa sebuah kitab suci itu dianggap agung dan bermakna ketika adanya interferensi atau campur tangan gitu ya dari pemikiran manusia, baik berupa pengkajian dan juga aktualisasi atas pemahamannya terhadap teks.
fungsi Al-Quran sebagai petunjuk tidak akan sempurna begitu, tidak akan mumpuni kalau hanya dibaca saja, hanya dilantunkan saja. Perlu kemampuan berupa pemahaman terhadap kandungan ayat sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Lalu permasalahan yang dihadapi kaum muslimin begitu di era sekarang ini adalah bagaimana Al-Quran berupa teks yang sifatnya statis, yang sifatnya tidak berubah gitu ya, dalam bentuk teks, itu bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang ada, permasalahan zaman yang sifatnya dinamis, yang sifatnya selalu berubah-ubah setiap waktunya begitu. Lahirnya pendekatan dan metodologi Al-Quran seperti tahlili, maudu'i, muqaron, sampai hermeneutika Hasan Hanafi, ini adalah bentuk dari aktualisasi pemahaman teks Al-Quran gitu ya. Lalu metode dan pendekatan ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Problem hermeneutika ini selalu berkaitan dengan pemahaman teks yang selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat yang zaman hidupnya itu berbeda dengan ketika teks itu dibuat gitu. Lalu dalam kajian hermeneutik ini, ketika memahami sebuah teks ini harus atau selalu ada 3 hal yang berhubungan, yaitu dunia pembaca, dunia teks, dan dunia si pengarang. Lalu tokoh Islam kontemporer, ulama atau sarjana muslim kontemporer, yaitu Hasan Hanafi, berpendapat bahwa permasalahan pada era ini yang tadi disebutkan, adanya perbedaan antara Al-Quran dengan permasalahan yang sifatnya dinamis, itu bisa diselesaikan dengan hermeneutika. Menurutnya, sebuah teks harus dipahami dalam konteks sosial melalui aksi pergerakan, bukan hanya berhenti pada teks itu sendiri. Lalu perkembangan hermeneutika dalam wacana keislaman menjadi fenomena tersendiri yang perlu dikaji lebih dalam, terutama dan salah satunya yaitu hermeneutika Hasan Hanafi selaku sarjana muslim kontemporer begitu, yang mana hermeneutika ini harus dikaji lebih dalam. Mungkin segitu pendahuluannya, dilanjutkan kepada pemateri berikutnya. Ya, silakan moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Hana atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada penyampaian materi selanjutnya berupa biografi yang akan disampaikan oleh Saudara Iqmal Nur Fauzi. Sebelumnya hadir ada? Oke. Hadir. Belum ya? Oh, ada hadir. Oke, siap. Silakan kepada Saudara Iqmal untuk menyampaikan materinya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah disediakan. Lanjut saja ke pembahasan soal biografi. Hasan Hanafi adalah seorang filosof hukum Islam, yang berarti beliau juga seorang pemikir di bidang tersebut. Juga beliau seorang guru besar di bidang tersebut. Dan juga beliau adalah guru besar pada Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Beliau lahir pada 13 Februari tahun 1935 di Kairo, Mesir, yang mana beliau lahir dari keluarga musisi, dan beliau juga merupakan satu dari sekian doktor di bidang filsafat kontemporer yang terkemuka pada waktu itu di dunia Islam. Sejak beliau duduk di jenjang pendidikan sanawiyah, beliau sudah banyak sekali aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, sehingga beliau tahu tentang pemikiran yang dikembangkan dan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan. Maka kemudian beliau juga mempelajari pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dan keislaman. Jadi memang sudah jenjang pendidikan pun beliau kerap kali mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi yang diadakan oleh kalangan Ikhwanul Muslimin. Kemudian setamatnya beliau mengenyam pendidikan di jenjang sanawiyah, beliau melanjutkan pendidikannya di Departemen Filsafat di Universitas Kairo, dan beliau menyandang gelar sebagai sarjana yang muda, gitu, karena
hanya 4 tahun beliau menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut pada Departemen Filsafat dari tahun 52 sampai tahun 56. Kemudian beliau bukan hanya mengenyam pendidikan di Mesir ya, tapi beliau juga pernah menginjakan kakinya di Perancis untuk mengenyam pendidikan, tepatnya di Universitas Sorbonne di Perancis pada tahun 66. Dan beliau juga berhasil menyelesaikan program master dan doktornya sekaligus tuh, program master dan juga doktor. Dengan tesis di pelafalannya mungkin les methodes d'exégesis di Al-Ho lah gitu. Yang mana tesis tersebut atau disertasi tersebut tebalnya 900 halaman. Yang kemudian lewat tesis tersebut beliau memperoleh penghargaan untuk penulisan karya ilmiah terbaik di Mesir. Dan ini merupakan karya monumental yang berupaya menghadapkan ilmu usul fikih, filsafat hukum Islam atau ilmu usul fikih kepada suatu mazhab filsafat kontemporer, yaitu fenomenologi yang dirintis oleh Edmund Husserl. Mungkin sekian kan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqmal atas penyampaian materi tentang biografi. Kali ini kita akan masuk ke ranah yang lebih khusus, berkenaan tentang Novitasari, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan tentang metode hermeneutika Hasan Hanafi ini. Sebagai sebuah metodologi penafsiran, hermeneutika terdiri atas 3 model. Sebelum masuk ke bahasan dari Hasan Hanafi ini, ada 3 model dari hermeneutika. Yang pertama itu hermeneutika objektif. Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama ya, bersama Ibu. Yang pertama ini hermeneutika objektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich pada tahun 1768, kemudian Wilhelm pada tahun 1833 sampai 1911. Kemudian lanjut saja ke yang kedua, yaitu hermeneutika subjektif. Hermeneutika subjektif ini yaitu dikembangkan pada era modern oleh Hans Georg, yaitu pada tahun 1900 sampai 2002, dan Jacques yaitu pada tahun 1930. Nah, hermeneutika subjektif ini memahami apa yang tertera dalam teks. Sebelumnya tadi kalau hermeneutika objektif itu kan memahami teks sebagaimana yang dipahami oleh pengarang. Nah, kalau subjektif ini memahami apa yang tertera dalam teks tanpa jadi lebih mengembangkan lagi. Kalau misalnya tadi itu lebih ke fokus kepada apa yang dipahami oleh pengarang itu sendiri gitu. Toh nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, kalau ini dipahami oleh si pembaca berarti. Dan sifatnya itu terbuka, dapat diinterpretasikan oleh siapapun. Mohon maaf sebelumnya. Lanjut ke model yang ketiga, yaitu hermeneutika pembebasan atau disebut juga dengan emansipatoris, yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh Muslim kontemporer, khususnya itu yang kita bahas hari ini, yaitu tentang oleh tokoh Hasan Hanafi pada tahun 1933. Dan selain Hasan Hanafi juga ada Farid Esak, yaitu pada tahun 1959. Hermeneutika pembebasan ini tidak hanya ilmu tentang interpretasi saja, akan tetapi juga lebih dari itu, yaitu aksi. Lebih memahami bagaimana tadi juga sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya oleh Hana, itu
Hasan Hanafi itu lebih fokus pada aksi apa yang kita pahami dari teks itu diaplikasikan kepada kehidupan saat ini gitu, kepada kehidupan yang fenomena-fenomena yang sedang terjadi pada saat ini gitu. Nah, di sini ada pengertian hermeneutika krisis emansipatoris yang memahami makna asal dalam konteks kekinian tanpa menghilangkan masa lalu. Dan yang terpenting, pemahaman tersebut tidak sekadar berutat dalam wacana, melainkan benar-benar mampu menggerakkan sebuah aksi dan perubahan sosial. Nah, Hasan Hanafi juga tidak menghilangkan kajian historis dalam memahami teks-teks yang ada. Jadi, Hasan Hanafi dikenal dengan tidak pernah menghilangkan historis karena kejadian masa lalu bisa dijadikan pelajaran untuk fenomena-fenomena pada saat ini. Tuh. Jadi, hermeneutika pembahasan ini atau teori ini masyarakat agar lebih rasional dan mampu keluar dari belenggu irasional pada zaman atau era-era klasik dan modern gitu. Jadi ya begitu. Lebih terbuka, lebih memiliki wawasan yang bisa lebih luas lagi. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu nah tadi kan lebih ke aksiomatisasi hermeneutika menurut Hasan Hanafi, yaitu menyusun sebuah masalah yang dikemukakan oleh sebuah kitab suci dan mencoba menyelesaikannya di muka dengan meletakkan masalah dengan menyelesaikan secara bersama-sama dalam bentuk aksiomatis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah disiplin penafsiran yang objektif, tepat, akurat, dan universal. Sebagaimana, jadi hermeneutika yang tidak dibahasan ini, hermeneutika pembebasan itu sifatnya rasional, formal, objektif, universal juga gitu dalam memahami suatu teks. Itu. Jadi kuncinya sebenarnya Hasan Hanafi ini dalam membangun hermeneutikanya menggunakan beberapa piranti, yaitu usul fikih. Jadi tidak lepas dari ini semua gitu ya Hasan Hanafi ketika memahami suatu teks. Usul fikih, fenomenologi, kemudian historis juga, dan tentunya hermeneutikanya gitu. Untuk mewadahi gagasan pembebasan dalam Islam. Itu mungkin bahasan dari metodologi hermeneutika dari Hasan Hanafi. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lita atas penyampaian materinya. Lanjut, kita ke bagian yang bisa dibilang bagian terakhir. Ini berkenaan tentang contoh metode yang sudah disebutkan, yaitu pengaplikasian hermeneutika gagasan Hanafi yang akan disampaikan oleh Saudara Handika Hidayat Muslim. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilakan saya. Setelah tadi kita mendengar paparan tentang metode dari Hasan Hanafi dalam hermeneutikanya, maka saya akan mencoba sedikit memaparkan tentang aplikasi dari metode hermeneutik Hasan Hanafi tersebut. Hasan Hanafi, beliau dalam beberapa karyanya mengungkapkan contoh dari aplikasi hermeneutiknya, diantaranya seperti yang dipaparkan dalam karya ilmiahnya yang berjudul Al-Mal fil Quran. Kemudian dalam kitab serial Ad-Din wa Sawrah yang berjudul Al-Yamin wa Yasir fi Fikriddin dengan subjudul yang sama, yaitu Al-Mal fil Quran. Jadi dalam contoh aplikasi hermeneutik kali ini adalah membahas tentang mal atau harta dalam Al-Quran. Nah, berkenaan dengan kata mal dalam Al-Quran, kata mal disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 86 kali dalam berbagai turunan derivasinya.
Kata ini setara dengan penyebutan kata nabi dalam Al-Quran yaitu sejumlah 80 kali dan juga kata wahyu dalam Al-Quran sejumlah 78 kali. Maka dengan demikian pembahasan mengenai harta atau mal adalah pembahasan yang secara substansial memiliki dasar-dasar pijakan wahyu secara langsung. Mal di dalam Al-Quran tidak bermakna uang dalam arti harfiahnya, tetapi dalam arti kekayaan atau kepemilikan secara umum. Kata mal disebutkan dalam dua bentuk kata benda. Yang pertama dalam bentuk tanpa sandaran terhadap kata ganti atau ghair mudhof ila dhamair seperti al-mal, al-malan, al-amwal, dan amwalan yang disebutkan dalam Al-Quran sejumlah 32 kali. Lalu bentuk yang kedua dalam bentuk disandarkan kepada domir atau mudhof ala dhamair seperti kata maluhu, maliyahu, amwalukum, dan amwaluhum yang disebutkan dalam Al-Quran sejumlah 54 kali. Dari dua bentuk yang berbeda itu, Hanafi menjelaskan bahwa mal dengan demikian bisa berupa kekayaan yang tidak dimiliki seseorang atau kelompok seperti yang dalam bentuk pertama yang disebut dengan al-mal mustaqil. Tapi ia juga bisa berarti harta yang dimiliki seorang atau kelompok melalui berbagai macam aktivitas atau ekonomi. Hanafi menjelaskan bahwa al-mal mustaqil yaitu harta yang tidak dimiliki oleh seseorang adalah harta yang bersifat alami yang belum bersentuhan dengan aktivitas manusia apapun sehingga keberadaannya ada sejak sebelum dimiliki dan dikuasai manusia. Maka kepemilikan terhadap harta adalah ketika terjadinya hubungan antara manusia dengan kekayaan natural tersebut. Kepemilikan adalah hubungan di antara manusia dan kekayaan. Kata mal merupakan sebuah fungsi sebuah titipan, sebuah hubungan, dan sebuah investasi. Maka kekayaan tidak boleh. Kata mal dalam Al-Quran yang berhubungan dengan li, kata sandang li, memiliki arti apa yang ada kepada saya. Dan juga kata mal disebutkan 17 kali dalam bentuk isim nakiroh atau tidak tertentu. Dan dalam bentuk isim ma'rifah disebutkan sebanyak 15 kali. Yang berarti bahwa harta adalah sesuatu yang dapat diketahui dan dapat diidentifikasi sumber jumlahnya dan bentuknya. Dan kekayaan harta bukanlah sesuatu yang tersembunyi atau tidak jelas. Kemakrifatannya dibuat oleh kata sandang tertentu atau oleh kata sambung ke kata sifat kepunyaan. Seperti 18 kali dalam bentuk tunggal, alma disebutkan 14 kali dalam bentuk jama. Dan dalam hal ini menyeratkan bahwa keutamaan kekayaan individual daripada akumulasi kekayaan. Adapun ditinjau dari segi i'rabnya, kata ma disebutkan 2 kali dalam bentuk isim marfu. Disebutkan 13 kali dalam bentuk isim marfu, kemudian 17 kali dalam bentuk isim majrur. Maaf, 2 kali dalam bentuk isim marfu, 13 kali dalam bentuk isim majrur, dan 17 kali dalam isim mansub. Dalam artian isim mansub memperoleh porsi yang paling banyak dalam hal i'rab ini. Maka artinya mal atau mal adalah objek yang menjadi penerima perbuatan manusia dan akibatnya. Hal ini karena ia tidak akan bisa secara mandiri dan otomatis dapat melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Sehingga kekayaan bukan sebagai subjek atau kata kerja, meskipun 2 kali disebutkan dalam bentuk marfu. Namun hal itu merupakan ungkapan terhadap harta yang tidak memiliki nilai, yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi manusia. Kemudian kata mal yang memiliki posisi i'rab mansub memiliki 3 konotasi makna. Yang pertama adalah celaan terhadap manusia yang mencintai dan mengikat diri dengan harta. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 20, Al-Humazah ayat 2, Al-Balad ayat 6, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang konotasi ma dalam bentuk isim mansub adalah larangan mendekati apabila harta tersebut harta orang lain, yaitu kaum yang membutuhkan, anak-anak yatim, dan manusia pada umumnya. Tidak termasuk di sini orang-orang kaya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 34, An-Nisa ayat 10, At-Taubah ayat 34, dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir bentuk ketiga adalah mal dalam isi mansub ini memiliki konotasi makna, yaitu memberikan harta kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti Al-Baqarah ayat 177, atau bekerja dalam rangka menegakkan risalah bukan untuk menunggu bayaran harta, seperti surat Hud ayat 29. Selanjutnya kata ini 13 kali disebutkan dalam bentuk isim majrur, menunjukkan bahwa harta kekayaan ini memiliki intensitas perputaran dan pergerakan yang cukup tinggi. Maka kesimpulannya adalah bahwa kekayaan merupakan objek dari kegiatan manusia dalam konteks tersebut. Selain dari aspek kebahasaannya, Hasan Hanafi juga menguraikan makna al-mal dengan menggunakan konten analisis atau tahlil madhum terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan ia merumuskan dengan 3 makna, yaitu 3 makna yang terlepas dari aspek kebahasaan yang tadi telah dijelaskan terhadap kata mal dalam Al-Quran. Yang pertama, mal atau harta adalah milik Allah secara mutlak, dan ia berkuasa untuk memberikan harta itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Dengan demikian, perpindahan kepemilikan secara mutlak milik Allah dan tidak boleh dilakukan secara inkonstitusional dan harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian bentuk makna yang kedua adalah penegasan terhadap adanya prinsip al-musyarakah fil amwal. Artinya bahwa manusia memiliki hartanya harus berkontribusi dan berpartisipasi dalam menjalankan roda kehidupan di tengah-tengah masyarakat, seperti dengan infak, sodakoh, dan sebagainya, yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Kemudian yang terakhir, penegasan bahwa jiwa manusia dan kesadarannya harus dipisahkan dan dibebaskan dari belenggu-belenggu kecintaan terhadap harta. Belenggu inilah sebenarnya menurut Hasan Hanafi yang dapat menyebabkan kehancuran dan kemunduran umat manusia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Hamdika atas penyampaian materinya. Dan penyampaian materi tadi juga sekaligus menjadi penyampaian materi terakhir penutup di sesi kali ini. Dan kami mohon izin dari kelompok 1 ingin menampilkan beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyajian materi kali ini. Bisa teman-teman lihat, barangkali bisa menjadi eh, bisa menjadi bahan bacaan juga ya. Tapi ini sebenarnya kelihatan nggak? Kalau kelihatan ya. Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Dan ya, dikarenakan tadi sudah selesai, alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman bagi yang sudah mengikuti sesi materi kali ini. Dipersilakan barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami kasih 3 kesempatan untuk teman-teman. Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengaktifkan mic-nya. Dipersilakan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Iya, ya jangan diam aja. Silakan berdiskusi. Kan tadi kelompok 1 sudah memaparkan. Bila ada yang masih belum dipahami atau ingin menambahkan, dipersilahkan ya teman-teman yang lainnya.
Ya, Raya. Oke, dari Tayola dulu. Gimana Kang Gunawan? Ingin bertanya? Silakan. Oke, berkenaan dengan Ikhwanul Muslimin ya. Siap. Oke. Ada lagi mungkin satu kesempatan lagi. Silakan teman-teman. Ada mau bertanya lagi, mangga. Dan, Punten Kang, izin bertanya boleh? oh mangga ya, Kang Husni, silakan. Jelas mungkin suaranya ya Kang? Insya Allah, mohon. Jelas. Ya, berkenaan dengan masih sama mungkin berkenaan dengan Ikhwanul Muslimin itu. Nah, beberapa sumber ya yang setelah saya baca gitu atau yang telah saya dapati, kan organisasi tersebut memang kerap kali menjadi apa ya, bisa dibilang dalang dari pertikaian di Timur Tengah gitu ya Kang. Nah, untuk eh, apa sih, apakah itu mempengaruhi pemikiran beliau atau tidak gitu Kang? Jadi adakah tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang memang menjadi pengaruh kuat bagi beliau gitu? Terima kasih, mungkin itu aja Kang. Oke, jadi lebih jelasnya apakah mempengaruhi sosok Hasan Hanafi ini ya berarti? Ya mungkin seperti itu Kang dalam pemikirannya gitu. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Kita terima, kita tampung dulu dan kita diskusikan dulu ya teman-teman. Barangkali mungkin dalam proses diskusi kami ada yang ingin menjawab, ingin menambahkan, dipersilakan. Kang Febri, saya mau coba jawab yang Yola. Oh ya, mangga saudari Lita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit apa ya, mungkin tadi juga saya kurang dapat dipahami ya. Untuk hermeneutika pembebasan yang dikembangkan oleh Hasan Hanafi. Sebelumnya kan tadi kita bahas dulu tentang hermeneutika objek dan subjektif.
hermeneutika objektif yang sifatnya induktif gitu. Jadi tidak ada pengembangan dalam pola berpikirnya karena sifatnya itu induktif. Subjektif yang sifatnya itu lebih terbuka dan bisa diinterpretasikan oleh siapapun. Kemudian Hasan Hanafi ini bukan memberantas, mengikis pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu tadinya instruktif, tadinya hanya bisa tidak berkembang gitu, menjadi pemikiran yang sifatnya lebih kritis. Jadi pada hermeneutika pembebasan ini yang dikembangkan pada era kontemporer sifatnya itu kritis. Jadi tidak hanya ilmu interpretasi aja gitu yang dibahas, akan tetapi juga tentang aksi, bagaimana mengaplikasikan juga, membandingkan antara bagaimana menyelesaikan problematika dari penafsiran dari teks zaman dahulu gitu, dari pemahaman zaman dulu yang tidak berkembang sehingga pada masa kontemporer ini dikembangkan. Lebih intinya sih sifatnya itu kritis gitu, tidak instruktif sifatnya. Mungkin yang bisa saya sampaikan dari hermeneutika pembebasan itu intinya kritis, lebih kritis gitu dalam memahami satu teks. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Barangkali mungkin dari Tayola dirasa jelas, cukup atau gimana? Izin menambahkan boleh nggak? Oh ya, silakan. Oke, sama tadi pengen jawab yang pertanyaan Yola ya. Menambahkan sih sebetulnya. Jadi kan cara penafsiran Hasan Hanafi itu rada beda ya. Jadi dia tuh mengawali penafsirannya itu dari realita sosial, dari permasalahan sosial. Makanya itu dikasih nama tadi tuh yang aku lupa, yang Nana Hermeneutika. Coba tadi lihat lagi di itunya di di PPT-nya. Jadi kenapa disebut aksioma? Nah, aksioma hermeneutika karena memang Hasan Hanafi ini mengawali penafsirannya itu dari realitas sosial, dari permasalahan sosial yang ada. Contohnya misalkan di sini tentang keadilan gitu. Lalu dia tuh, nah misalkan udah ditentuin gitu kan si contohnya, si temanya itu atau realita permasalahan sosial yang diangkat itu adalah keadilan sosial. Lalu setelah itu dia menginventarisir ayat-ayat yang berkaitan sama tentang keadilan itu. Nah terus setelah udah dikumpulin si ayat-ayat itu, terus dia tuh nganalisis ayat-ayat ini, lalu disambungkan dengan kasus-kasus bertemakan keadilan gitu. Nah, nanti keluarlah tuh solusi dari ayat ini. Pokoknya antara problem sama ayat yang ada itu dihubungkan sehingga nanti melahirkan yang namanya solusi mungkin ya gitu. Nah, terus nanti ada kan praktikal aku lupa namanya. Pokoknya kayak practical consciousness gitu kalau nggak salah, kesadaran praktisnya. Nah, itu yang disebut tafsir pembebasan itu. Jadi kan dia tuh udah dapet ya solusi dari ayat itu terkait dengan permasalahan yang ada. Nah, nanti pertanyaan terakhirnya, maka apa yang bisa aku lakukan sesuai dengan kapasitasku? Jadi benar banget. Jadi hal apa yang bisa diaplikasikan gitu ya dari ayat solusi dari ayat yang diambil gitu. Bener sama kayak Telita, cuman ini kayak nambahin aja gitu. Maka dari itu disebut dengan tafsir pembebasan, karena pada akhirnya itu dia tuh kayak ngasih menyadarkan dirinya untuk melakukan sesuatu gitu, pada intinya mungkin ke arah situ. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih dari saudari Hana. Mungkin dari Tayola gimana? Bisa dipahami mungkin?
Alhamdulillah, terima kasih. Teh Hana, Oke, Belita, kelompok 1. oke, siap, alhamdulillah. Terima kasih Teola atas pertanyaannya juga. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kang Musni ya. Saya coba izin jawab dan mohon maaf mungkin pertanyaannya coba kita kalau misalkan mohon maaf kalau jawaban dari pertanyaannya nggak bersusun, tapi insya Allah setiap pertanyaan akan kita jawab. Jadi pertanyaan dari Kang Musni tadi, apakah apa sosok Hasan Hanafi ini dari segi pemikirannya apakah juga apa ya berasal atau berakar dari eh, pengaruh dari Ikhwan Muslimin atau gimana? Ya, perlu kita jelaskan bahwa memang untuk sosok Hasan Hanafi ini dia hidup di masa antero 1950-an yang ketika itu Mesir sedang dalam gejolak-gejolaknya karena pada waktu itu Raja Fuad kalau tidak salah ya kondisi politik saat itu yang Mesir awalnya itu monarki pada saat itu ada pergantian pemerintahan yang awalnya monarki menjadi republik yang kita tahu bersama tokohnya itu adalah Gamal Abdel Nasser. Nah maka di tahun tersebut eh, pemuda atau para tokoh-tokoh Mesir di saat itu memang jiwa nasionalismenya sangat menggebu-gebu ya termasuk juga Hasan Hanafi karena seperti itu makanya Hasan Hanafi dia ikut serta berkecimpung dalam Ikhwanul Muslimin. Nah, apakah dibilang apakah mempengaruhi dari segi pemikirannya? Untuk saat ini, untuk saat ini kita bisa katakan ya, bisa katakan iya. Karena ketika bergabung, eh, sosok Hasan Hanafi ini banyak bertemu dengan tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin seperti Hasan Albana, Syed Qutb, Abdul Qadir Audah, Syed Ramadan, Al-Afasi, Hasan Ashmawi dan juga lain sebagainya. Nah, makanya tokoh-tokoh ini berperan juga dalam memikat hati dari Hasan Hanafi dan tokoh inilah pula yang selanjutnya banyak memberikan pengaruh dari cara berpikirnya Hasan Hanafi. Nah, yang jadi pertanyaannya dari bukti dari eh, pernyataan tersebut ketika Hasan Hanafi pulang dari Perancis kalau tidak salah ya dari Perancis atau ketika dia berkuliah di luar negeri eh, pemikiran yang dia bawa ketika ke Mesir adalah terkait dengan sikap tentang keberadaan tradisi dan juga modernitas atau bisa dikatakan at-turats dan juga al-hadatsah. Nah, eh, Hasan Hanafi ini menaruh perhatian banget untuk membangun kembali khazanah klasik dalam penafsiran yang kritis dan ilmiah. Karena menurutnya penafsiran Al-Quran itu harus mencakup dimensi kebudayaan sebagai sikap ekspresi beragama. Dan selain itu juga dapat memposisikan Islam sebagai fondasi religius bagi kemanusiaan universal. Nah, sebagai penyikapan terhadap realitas sosial. Maka tidak heran kalau misalkan jikalau kita kembali lagi ke pertanyaan Taryola, ini ada korelasinya, ada ketersambungannya, seperti itu. Nah, makanya kami bisa sampaikan untuk saat ini sosok Hasan Hanafi ini dalam segi pemikiran juga dapat sumbang dari uh, Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu menjadi bisa dikatakan organisasi yang digandrungi oleh Hasan Hanafi itu sendiri. Mungkin seperti itu, Kang Husni. Untuk ini Kang, maksudnya tuh kan kalau misalkan beberapa tokoh ya kayak Said Qutb misalkan, ada beberapa pemikirannya yang memang dianggap kontroversial gitu. Seperti misalkan istilah takfir gitu. Mana Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa takfir itu bukanlah mencerminkan pemikiran Islam gitu. Jadi di luar daripada syariat Islam itu, di mana takfir itu kan mengkafirkan muslim yang lain. Nah, untuk Hasan Hanafi sendiri ada gak sih semacam pemikiran semacam itu dari beliau? Oke, untuk saat ini sih kita belum dapat
informasi lanjutannya Kang ya, karena yang kita baru dapat tentang Hasan Hanafi, memang beliau ini lebih kepada hal sosial sih seperti itu, ya lebih kepada hal sosial dan juga tadi ya salah satu hal yang bisa dibilang jadi landmarknya beliau adalah ya terkait tentang sikap ya perihal tradisi dan juga modernitas At-Turus dan juga Al-Hadasah. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih ya kan. Oke, baik, sama-sama Kang Husni. Oke, pertanyaan terakhir tadi mengenai, oke, masih nyambung sebenarnya tentang kaum muslimin. Kang Gunawan bisa diulang lagi nggak Kang? Maaf, tadi sempat terputus, jadi kurang jelas pertanyaannya. Hmm. Oke, menarik. Ya, mungkin dari pemateri lain ada yang mau menyampaikan jawabannya dulu dari Saudara Hamdika, Saudara Iqmal, atau dari Saudari Hanalita, dipersilakan. Kaum muslimin ya. Izin itu dong, izin menambahkan atau meluruskan mungkin ya. Tadi teh kata Kagum Gunawan teh Hasan Hanafi teh bergabung ke Ikhwanul Muslimin gitu. Halo? Ya. Ya, jadi tadi teh kata Kak Gunawan teh bahwa Hasan Hanafi teh ngegabung ke Ikhwanul Muslimin gitu. Oh, kalau misalkan saya mau bukan meluruskan sih, kayak memperjelas aja gitu. Jadi waktu itu teh sebenarnya saya nggak terlalu tahu tentang Ikhwanul Muslimin itu sendiri ya, karena di sini juga kita kan ngebahasnya tentang Hasan Hanafi itu sendiri. Nah, terus Hasan Hanafi itu kan waktu itu tuh hidup di zaman yang berkecamuk gitu ya. Jadi adanya penguasaan dari orang-orang yang berkuasa gitu. Nah, terus ada namanya kiri Islam. Jadi kiri Islam ini orang-orang yang lemah gitu pada waktu itu teh. Jadi mereka teh kalau mau berpendapat gak diterima gitu, pokoknya nggak bebas aja sistem ekonominya waktu itu oleh Barat gitu, pokoknya oleh penguasa aja. Nah, sampai ada yang namanya kiri Islam, bahwa mereka itu orang-orang Islam yang lemah begitu ya menghadapi zaman waktu itu. Nah, salah satunya itu, Hasan Hanafi itu mengajak Ikhwanul Muslimin untuk bekerja sama menghadapi kepentingan para penguasa ini, meskipun Ikhwanul Muslimin ini terkenal dengan zaman sekarang itu terkenal dengan organisasi yang keras mungkin ya. Saya juga kurang tahu tentang itunya. Tapi di situ bahwa Hasan Hanafi itu mengajak Ikhwanul Muslimin untuk bekerja sama menghadapi kekuasaan menghadapi ketidakadilan yang ada gitu. Mungkin ke arah situ sebetulnya. Jadi bukan Hasan Hanafi itu orang Ikhwanul Muslimin, cuman dia kayak merangkul aja gitu Ikhwanul Muslimin untuk sama-sama gitu bangkit pada waktu itu untuk menghadapi ketidakadilan terhadap orang-orang kiri Islam ini. Terkait Ikhwanul Muslimin itu sendiri, saya mohon maaf kurang tahu. Mungkin bisa teman-teman yang lain. Ya, memang kalau terkait Ikhwanul Muslimin juga sebenarnya kita dalam ranah ini juga ingin apa ya? Jadi dalam arti ingin menyampaikan suatu hal yang tidak memojokkan atau bahkan tidak mengagungkan sosok Ikhwanul Muslimin ini ya. Jadi ya karena kita dalam studi pembelajaran di Hamanatika, jadi mungkin kita ingin lebih menyampaikan tentang Ikhwanul Muslimin ini memang penilaiannya banyak. Ada yang menyampaikan Ikhwanul Muslimin ini adalah ya gerakan At-Tajdid ya pembaruan dalam politik Islam. Ada juga yang mengatakan Ikhwanul Muslimin ini adalah ya itu tadi gerakan separatis, ada yang menyebutkan teroris dan sebagainya. Nah, kami sebenarnya tidak
apa ya, kami sebenarnya tidak ingin terfokus di sana, tapi memang satu hal yang pasti terkait dengan Ikhwan Muslimin ini memang menjadi apa ya, menjadi hal yang juga identik dan juga tersampaikan pada sosok Hasan Hanafi ini. Nah, seperti itu. Nah, adapun terkait Ikhwan Muslimin juga sebenarnya kita bisa lebih lanjutnya melihat apa ya? Ya kita juga sering ya lihat warta, lihat berita, baik itu berita dari Al Jazeera atau misalkan dari yang lainnya pun banyak yang menyebutkan Ikhwan Muslimin itu A, B dan sebagainya. Seperti itu. Tapi ya di satu sisi ya tapi yang pastinya kita dalam hal ini ingin menyampaikan bahwasannya Ikhwan Muslimin ini pada saat itu pada antara pada tahun 1950-an itu tadi itu menjadi apa ya sempat ada korelasinya dengan sosok Hasan Hanafi. Seperti itu sih Kang. Itu karena memang bicara politik Arab memang rame ya. Karena kan juga dulu sempat rame namanya apa ya? Arab Spring kalau nggak salah. Arab Spring, gejolak Arab. Jadi waktu pas tahun 2011 Mesir, Libya, Suriah kalau nggak salah itu sampai ada gejolak politik kayak gitu. Ya kayak gitu kalau lebihnya Kang Gunawan. Eh, ya baik, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Kang Gunawan atas pertanyaan dan atensinya. Oke, baik mungkin kami rasa cukup. Bila ada sisa waktu 20 menit mungkin untuk pemaparan dari Ibu juga. Ya, dari kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan presentasinya ya, dan juga untuk teman-temannya yang lain yang sudah ikut berdiskusi berkaitan dengan pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi. Oke, sebelumnya Ibu komentar dulu ya, dari slide presentasinya sudah cukup bagus ya, apalagi kemudian tadi sudah dicantumkan juga sumber-sumber di mana presentasi yang kalian buat itu disadur ya, dan itu bagian dari sebenarnya apresiasi kita terhadap intelektualitas ide-ide seseorang. Kemudian yang kedua mungkin ketika kita ingin menjelaskan sebuah tokoh atau pemikiran sebuah tokoh, jangan lupa di pendahuluan itu kita jelaskan konteks gitu ya, jelaskan konteks latar intelektualnya, sehingga tadi ini sebetulnya yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sebetulnya nanti bisa dijelaskan karena pemikiran seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh latar historis, latar intelektual, latar geografis, di mana ia memunculkan pemikiran itu. Termasuk salah satunya adalah Hasan Hanafi. Gitu. Jadi sangat penting kita mengetahui latar historis, latar pemikiran, latar kehidupan dari sosok Hasan Hanafi ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dan hampir semua pemikiran tokoh hermeneutika yang mengusung hermeneutika Al-Qur'an itu memang sangat kontekstual itu karena memang melihat dari kebutuhan-kebutuhan kontemporer di konteksnya masing-masing untuk misalnya melakukan pembacaan ulang atas Al-Qur'an gitu. Sebagai apa? Sebagai diyakini bahwa dengan membaca ulang itu supaya problem-problem kehidupan yang muncul di era modern dan kontemporer di mana mereka hidup itu bisa dicarikan jawabannya justru dari Al-Qur'an bukan dari yang lainnya gitu ya. Jadi nah, kalau kita bicara tentang Hasan Hanafi tadi misalnya kita kembali ke masa Mesir pada saat itu ya. Tadi sudah dipaparkan sudah bagus sebetulnya ya. Misalnya Mesir itu kan sebetulnya lagi masa transisi ya. Transisi pertama dari kolonialisme ya, dari kolonialisme Barat ke kemudian masa kemerdekaannya, kemudian pemerintahan yang kemudian nanti pemerintahan yang tadinya monarki kemudian ke republik, dan itu juga pasti secara politis bergejolak gitu. Nah,
Kemudian juga selain itu perang antar negara di Muslim itu kan terlebih lagi misalnya saat itu antara Palestina Israel sama seperti sekarang ya, itu saat itu juga masih sedang panas-panasnya gitu. Jadi dalam proses seperti itulah Hasan Hanafi muda gitu ya. Jadi nanti ada apa ya, segmentasi pergeseran pemikiran Hasan Hanafi ya, sehingga tadi misalnya memang Hasan Hanafi muda ketika dia masih semangat, masih muda gitu ya, dia sangat terinspirasi sekali oleh gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin ya, karena memang lagi boomingnya itu, kemudian ikut-ikut bahkan dia ikut misalnya protes-protes terhadap pemerintah, ikut berperang dan lain sebagainya. Ya semangat untuk ikut berperang melawan Israel saat itu ya, misalnya untuk membela itu karena kita tahu ternyata misalnya Mesir itu agak pro misalnya ke Israel, dan itu nanti akan sangat terlihat di dalam nanti penafsirannya. Tetapi kemudian nasib membawa beliau itu untuk kemudian melanjutkan kuliah ke Eropa gitu. Jadi ada pergantian fase kehidupan Hasan Hanafi ya, yang tadinya misalnya ikut gerakan-gerakan yang Islam yang agak fundamental, kemudian masuk ke dia terekspos dengan karena beliau itu melanjutkan kuliah S3-nya di Sorbonne University di Perancis, akhirnya dia berkesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai pemikiran baik Islam maupun Barat, dengan berbagai aspek, sehingga kemudian membuka wacana-wacana baru dalam pemikirannya gitu ya. Jadi itu ada pergeseran nanti ya, jadi di masa mudanya tapi kemudian bergeser dan kemudian itu mematangkan pola-pola pemikirannya, sehingga mungkin memang mungkin ada beberapa pengaruh dari Ikhwanul Muslimin, tetapi mungkin tidak sekuat dan ketika beliau masa muda gitu. Tetapi mungkin yang paling jelas mungkin dari Ikhwanul Muslimin itu mungkin semangat perjuangannya, tetapi juga di sisi aspek lain mungkin aspek keadilan sosialnya yang kemudian itu kan menjadi usungan awal Partai Islam Ikhwanul Muslimin gitu ya. Kalau nanti kita bicara tentang Ikhwanul Muslimin itu kan sangat politis tadi, Febri dikatakan memang ini apakah dia karena memang Ikhwanul Muslimin juga kan dia partai politik gitu, jadi politik di Mesir yang kemudian sempat memerintah gitu ya, ada di tampuk pemerintahan, tapi kemudian juga sempat kemudian di tahun-tahun selanjutnya sempat dilarang gitu ya, dan bahkan misalnya Mesir sampai sekarang, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab itu kan hampir menyatakan tadi mereka bagian dari terorisme itu gitu ya, walaupun misalnya apakah pernyataannya politis atau tidak itu mungkin di luar dari perbincangan kita, tetapi memang ada proses politisasi di situ dalam proyeksi yang dimunculkan oleh Ikhwanul Muslim. Tetapi memang dari awal munculnya kalau kita lihat dari Said Qutb, Hasan al-Banna, memang dia gerakannya gerakan harokah gitu ya. Harokah itu membuat orang untuk misalnya protesting terhadap pemerintahan yang ada dalam aspek-aspek yang misalnya menurut mereka tidak Islami gitu ya. Jadi itu. Oke, kembali ke Hasan Hanafi. Kemudian, karena persinggungan dua aspek itu tadi ya, misalnya dia terekspos dengan Islami fundamentalis, kemudian ke Barat dan kemudian kembali lagi ke Mesir, dia kemudian melihat masyarakat Mesir gitu. Di era persimpangan itu tadi, ternyata masyarakat Mesir itu sangat terbelakang gitu, baik itu dalam pemikiran keagamaannya maupun dalam mereka untuk kehidupannya gitu. Dilihat dari apa misalnya? Proyeknya kemudian ketika dia kembali adalah bagaimana kemudian melakukan pembenahan terhadap masyarakat Muslim di Mesir saat itu. Gitu. Pembenahannya apa? Dia melihat masyarakat Mesir ini kemudian ada misalnya mereka tidak terlalu kreatif dalam memahami pesan-pesan agama, sehingga misalnya mereka melihat agama itu hanya sebagai sesuatu yang formalitas gitu, bukan sebagai solusi gitu. Formalitas itu hanya untuk ritual gitu ya, bukan sebagai solusi dalam meningkatkan kehidupan mereka. Kemudian kedua, karena proses tadi penjajahan, setelah penjajahan itu kemudian muncullah modernisasi gitu ya, itu kan masuk era modernisasi.
ada sikap yang kemudian muncul di masyarakat masyarakat Mesir. Yang pertama, ada masyarakat yang menolak sama sekali tentang modernitas, termasuk dalam menolak Barat secara keseluruhan, gitu ya, sehingga mereka tidak ingin sebagai Islam itu valid dengan kemajuan perkembangan zaman, gitu. Tetapi juga di satu sisi ada masyarakat yang justru ke barat-baratan, gitu. Mereka mengadopsi secara salah kaprah ide-ide dari Barat, sehingga gaya hidup, lifestyle, semuanya mereka ikuti begitu saja tanpa disaring, gitu. Ya, Hasan Hanafi memang beliau kuliah di luar negeri, tetapi dia tidak kemudian mengadopsi semua pemikiran Barat itu secara semena-mena. Ia kemudian menyaring dan bahkan bersifat kritis terhadap berbagai persoalan yang muncul dari Barat, gitu ya. Kemudian dari sinilah hermeneutika Hasan Hanafi dibangun, gitu. Maka proyeknya ada 3, yaitu proyek terhadap dia melihat bahwa Islam itu punya tradisi yang kuat, terutama Mesir ya. Jadi masing-masing dari setiap negara itu kan punya tradisi. Nah, tradisi ini di Mesir menurut Hasan Hanafi tidak mesti kemudian dibuang begitu saja, tetapi juga kita harus bisa menginterpretasikan tradisi itu dalam kacamata modernitas. Artinya tradisi ini harus dibaca ulang dalam kerangka modernitas sehingga tradisi itu bisa mengakomodir perkembangan perkembangan intelektualitas manusia, gitu ya. Jadi itulah yang tadi disebutkan, misalnya aturas wa tajdid itu ya. Jadi kita harus melestarikan tradisi, tetapi tradisinya bukan kemudian disimpan dalam kotak emas gitu ya, tetapi bagaimana kemudian kita melihat tradisi itu dengan kacamata modernitas sebagai sesuatu, termasuk Islam ya. Jadi cara melihat Islam itu jangan hanya pada aspek ritualitasnya saja, tapi kemudian di situ Islam itu harus sebagai jawaban tadi. Makanya kemudian tadi dikatakan hermeneutikanya hermeneutika aksi, karena memang diarahkan untuk revolusioner, gitu. Pembebasannya adalah ada di nanti bahwa pemikiran-pemikiran agama itu bukan hanya harus dimunculkan dalam pemikiran belaka, gitu ya, hanya dalam wacana saja, hanya dalam tataran ide, tetapi harus ada dipraktekkan dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, itu yang dimaksud dengan pembebasan, itu harus bisa membebaskan keterpurukan yang terjadi di dalam masyarakat Muslim saat itu, gitu. Nah, proyek yang kedua adalah tadi tetap melestarikan tradisi, tetapi dengan interpretasi baru ya. Kemudian bagaimana cara kita melihat Barat, gitu, atau modernitas. Modernitas itu kan juga ada positif negatifnya. Barat itu ada positif negatifnya. Maka yang kita eliminir adalah kita harus tetap kritis terhadap Barat. Nah, salah satu proyeknya yang kemudian dia kemukakan dari sikap kritisnya terhadap Barat itu adalah buku beliau yang berjudul Al-Ilmu Al-Istighraq, ya, yang disebut dengan Occidentalism. Ya, Occidentalism itu kajian tentang Barat oleh orang-orang Timur. Ini sebagai kritik Hasan Hanafi karena sebelumnya orang-orang Barat dengan kolonialisasinya mereka melakukan kajian yang disebut dengan Orientalism. Orientalism itu adalah kajian ketimuran oleh orang-orang Barat, gitu ya. Termasuk misalnya nanti sebenarnya ini harusnya sudah disampaikan di mata kuliah studi Quran dan hadis di Barat ya, bagaimana orang-orang Barat itu mengkaji orang-orang Timur. Salah satu di antaranya adalah kitab-kitab suci orang-orang yang ada di Timur, gitu. Nah, itu Hasan Hanafi kemudian memberikan kritik atas kajian-kajian orang Barat atas Timur dengan dia membuat buku tentang kajian orang Timur atas Barat. Itu yang kemudian disebut dengan Occidentalism, gitu ya, sebagai lawan dari Orientalism, gitu. Ya, jadi tetap kita harus bersifat kritis, tetapi bukan berarti kita menolak modernitas begitu saja, gitu ya. Apa yang bagus kita bisa proyeksikan dalam rangka melihat tradisi. Nah, yang ketiga dari proyeknya itu adalah itu tadi merekonstruksi, gitu ya, merekonstruksi dan mereinterpretasi cara pandang kita terhadap kajian-kajian keislaman. Salah satunya adalah pembacaan ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tadinya hanya pada tataran ide-ide saja. Misalnya gini, contoh teologinya Hasan Hanafi itu begini.
dulu-dulu kita melihat bahwa misalnya kalau kita bicara tentang teologi gitu ya, keyakinan terhadap Tuhan, itu sentralnya itu hanya pada Tuhan, gitu ya. Tetapi menurut Hasan Hanafi tidak seperti itu. Misalnya sentralnya pada Tuhan itu kita misalnya wirid, berjam-jam di masjid gitu kan, tanda kita yakin bahwa adanya Allah itu. Kemudian misalnya sholat 5 waktu dengan tepat, kemudian misalnya sholat tahajud dan sebagainya, yang sifatnya ritual, itu hanya satu aspek saja. Menurut Hasan Hanafi justru kalau kita bicara tentang kita yakin adanya Tuhan, maka itu harus manifestasikan, terrepresentasikan dalam tindak dan perilaku sehari-hari di masyarakat. Contoh misalnya kalau kita yakin akan adanya Tuhan, maka kita tidak akan merusak misalnya hasil ciptaan Tuhan, tidak merusak pohon, tidak mau membuang sampah sembarangan, itu sebetulnya aplikasi gitu ya, praktek dari keyakinan kita terhadap adanya Tuhan gitu. Jadi sebenarnya keyakinan kepada Tuhan itu bukan sekedar kita sholat, kita puasa dan lain sebagainya yang sifatnya individualistik dan kemudian tataran senternya pada Tuhan, tetapi justru pemikiran-pemikiran Hasan Hanafi harus terejawantahkan atau termanifestasikan dalam perilaku tindakan sehari-hari. Makanya kemudian paham hermeneutikanya juga disebut sebagai hermeneutika praksis atau hermeneutika antroposentris. Antroposentris itu adalah pusatnya ya manusia itu, gitu ya. Jadi praksis. Jadi praksis itu lebih kepada bagaimana cara dia bisa memberikan solusi-solusi di dalam kehidupan masyarakat. Gitu ya. Itu makanya kemudian disebut hermeneutikanya disebut hermeneutika praksis, hermeneutikanya disebut hermeneutika revolusioner, kadang-kadang disebut dengan hermeneutika pembebasan karena memang ingin membebaskan nih masyarakat muslim dari berbagai penindasan gitu, kemiskinan itu ya, keterpurukan kehidupan gitu ya, itu yang diproyeksikan sehingga hermeneutikanya kenapa harus ada aksi ini gitu ya. Nah, contoh tadi yang sudah disampaikan misalnya gini, tadi Almal, kata Almal. Kenapa kemudian beliau memunculkan contoh tematiknya adalah Almal misalnya, karena ia melihat bahwa itu salah satu kritik sebetulnya, kritik Hasan Hanafi atas pemerintahan Jamal Abu Nasir misalnya tadi, Jamal Abu Nasir yang kemudian pemerintahannya itu sangat korup, gitu ya. Jadi itu tidak, jadi makanya kata Ibu berawal dari konteks itu sangat penting karena apa? Karena memang nanti terlihat dari contoh-contoh yang diberikan, gitu ya. Kenapa dia memunculkan ide tentang harta, bahwa harta itu milik Tuhan gitu, dan bagaimana kemudian harta itu seyogyanya harus digunakan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang berkebutuhan, tadi fakir miskin gitu ya, harus diproyeksikan ke arah sana karena memang pemerintahan Jamal Abu Nasir itu dan semua kroni-kroni di pemerintahannya itu pemerintahan yang sangat korup gitu. Mereka termasuk di dalamnya adalah misalnya sudah privatisasi sumber-sumber daya yang ada yang dimiliki oleh Mesir yang seharusnya untuk rakyat, tapi ini dikuasai hanya oleh segelintir orang yang ada di elit-elit pemerintahan mereka gitu. Termasuk nanti di dalamnya contoh lainnya adalah Hasan Hanafi itu membuat penafsiran tentang al-ard, tentang tanah gitu ya. Kenapa tentang tanah? Karena memang pada saat itu masyarakat itu tidak punya tempat tinggal gitu, karena tanahnya sudah dikapling-kapling kok, dimiliki oleh para pejabat-pejabat pemerintah itu gitu, yang tadi korup itu tadi gitu ya. Jadi menurut Hasan Hanafi tanah itu kalau di dalam Al-Qur'an semua dikembalikan kepada Allah, dia milik Allah gitu ya, tanah itu dari kosakata al-ard itu. Yang ada pun kalau misalnya mau tanah itu bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, tapi justru dimanfaatkan diproyeksikan untuk kebermanfaatan masyarakat luas, misalnya dengan digarap tanah tersebut, digarap kemudian menghasilkan, dan hasilnya kemudian nanti untuk kesejahteraan rakyat gitu. Itu yang kemudian dimunculkan oleh Hasan Hanafi, sehingga nanti kalau tidak salah ini juga jadi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengamandemen atau policy ya, kebijakan-kebijakan yang dimunculkan di masyarakat Mesir saat itu gitu, dari penafsiran-penafsirannya itu yang kemudian disebut dengan aksi. Jadi bagaimana sebetulnya ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan ulang, disesuaikan dengan bahwa ini ajaran Islam itu sangat berpihak kepada orang-orang yang tertindas,
bagaimana mengatasi kemiskinan, misalnya contoh tadi mal, zakat, dan lain sebagainya, sodako itu, bagaimana harus dikelola dengan sangat baik sehingga misalnya tadi kemiskinan itu bisa dientaskan gitu ya, bukan malah kemudian di sini pemerintah justru menelantarkan rakyatnya, malah elit-elit pemerintahnya justru yang memperkaya diri sendiri gitu. Nah, ini yang disebut tadi aksi tadi, praksis tadi, apa revolusioner tadi gitu ya. Jadi itu yang diusung oleh Hasan Hanafi lewat hermeneutikanya. Langkah-langkah yang kemudian dipergunakan oleh Hasan Hanafi sama ya seperti kita melakukan penafsiran, tidak terlepas dari aspek kebahasaan kan tadi misalnya dari aspek bahasa dulu gitu ya, tata bahasanya, gramatikalnya gitu ya, kemudian dia korelasikan gitu ya. Jadi huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu, kemudian ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak hanya digaungkan, digaungkan seolah-olah terpisah dari realitas, gitu. Tetapi kemudian Hasan Hanafi menghubungkan ide-ide pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu untuk apa? Untuk justru kemaslahatan dan solusi bagi problem-problem yang ada di masyarakatnya saat itu. Gitu. Maka nanti itu akan sangat terlihat di dalam contoh-contoh penafsiran yang kemudian dikemukakan oleh Hasan Hanafi tersebut. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang mau komentar lagi dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan? Cukup bisa dipahami? Bisa. Insya Allah bisa paham. Ya, baik. Itu ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir dari perkuliahan kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, disiapkan untuk kelompok 2-nya ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.